Halo sobat setia pendengar Poki, balik lagi di Poki Podcast Almi Gakai. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Wah, gak kerasa nih, Poki udah 9 episode aja. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas divisi jurnalistik nih. Apa sih divisi jurnalistik itu? Sebelum itu kita kenalan dulu sama dua narasumber kece kita yuk. Karena kalau katanya tak kenal maka tak sayang kan. Nah, makanya biar kita sayang, kita kenalan dulu. Dari kakak dulu deh, silakan kak. Oke, kenalin, nama aku Sri Lola Kurnia, biasa dipanggil Lola. Pernah menjabat sebagai koordinator di divisi jurnalistik Nigaka ya pada tahun periode 2019. Makasih. Halo Kak Lola. Nah, next ada siapa nih? Yuk kenalin dirinya. Halo semuanya, kenalin, nama aku Salmi Ramadhani, biasa dipanggil Salmi atau Ami, yang alhamdulillah menjabat sebagai koordinator jurnalistik pada tahun 2021. Salam kenal semua. Halo Salmi. Nah, kita udah kenalan nih sama Kak Lola dan Salmi. Selanjutnya kita sesi kepo-kepo yuk. Para pendengar Poki pasti pada penasaran nih, divisi jurnalistik itu apa sih? Jadi boleh dikasih tahu nggak Salmi, divisi jurnalistik itu apa? Oke, aku jelasin secara singkat dulu deh. Divisi jurnalistik ini adalah divisi yang dimana sebagai wadah untuk teman-teman dari sastra Jepang khususnya untuk menyalurkan bakat-bakatnya dalam bidang kepenulisan. Nantinya kita akan menjadi wadah yang mana akan mempublikasikan karya-karya dari teman-teman semuanya. Selain itu juga kita nanti membuat seperti mading, buletin yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di ruang lingkup sastra Jepang. Oke, tadi Salmi udah jelasin nih divisi jurnalistik itu apa teman-teman semuanya. Next, biasanya di setiap divisi itu pasti ada koordinatornya kan, atau biasa disingkat koor deh. Salmi, aku mau nanya dong, kenapa mau jadi koor jurnalistik? Kalau dari aku sendiri, awalnya itu memang ditawarkan kan, diamanahkan untuk menjadi koordinator dan ya untuk mencoba juga kan, mencoba hal baru, menjadi seorang koordinator kan, jadi ya jadi pengalaman juga. Terus kebetulan aku juga tertarik sama dunia kepenulisan seperti menulis cerpen, menulis artikel dan sebagainya. Jadi merasa memiliki kemampuan untuk menata itu semua di jurnalistik ini gitu. Jadi mungkin karena itu sih aku pengen jadi koordinator. Oke, berarti salah satu alasannya yaitu karena ketertarikan. Nah, buat Kak Lola sendiri, gimana nih Kak rasanya jadi koor jurnalistik? Gimana ya, asik sih yang berada di divisi jurnalistik, terutama karena aku sendiri lumayan tertarik gitu kan sama dunia jurnalistik. Terus ditambah dengan anggota, kan kita punya anggota tuh di divisi yang mana kita kerjasama sama mereka, dan alhamdulillahnya mereka juga kooperatif gitu ya, mau menolong, ngasih ide, pokoknya asik deh kerja sama mereka. Jadi nambah selain nambah pengalaman, juga nambah kemampuan kita yang lain dalam bidang soft skill kan. Jadi ya gitu, nikmatin kan, asik gitu. Benar banget Kak, biasanya kalau kita memang benar-benar tertarik pasti kita bakal asik di divisi itu ya Kak. Nah terus ya Kak, buat perbandingan proker yang sebelumnya dengan yang sekarang, kalau di masa kakak, prokernya kalau boleh tahu apa aja sih Kak? Kalau di masa kakak tuh sebelumnya juga itu kan ngelanjutin dari divisi sebelumnya, dan di tahun kakak kebetulan di tahun 2019 yang divisi jurnalistik ini lumayan banyak nih ngeluarin program-program baru. Contohnya kayak kegiatan bedah buku itu kan pertama tuh di tahun 2019, terus sama grup sharing kepenulisan sama proyek pembukuan karya
Itu alhamdulillah di masa tahun 2019. Terus yang kalau ngelanjutin yang sebelumnya itu kan ada mading, ada buletin, terus ada pekan dunia goresan juga gitu. Oke Kak, terus ada perbedaan nggak Salmi? Proker Salmi sekarang sama proker Kak Lola sebelumnya? Mungkin sama juga dengan di periode Kak Lola dan periode setelah Kak Lola juga kan. Periode yang tahun 2021 juga melanjutkan proker dari periode sebelumnya. Cuman ada beberapa yang ditambah, yang baru seperti workshop menulis cerpen itu baru pertama kali di tahun 2021. Terus yang baru juga ada podcast yang terbit tiap bulan eh, biju dari jurnalistik. Itu yang baru sih. Kalau yang dari periode sebelumnya sama juga buletin, mading, sama pekan dunia goresan itu sih yang masih terus berlanjut. Terus ada beda film juga yang dilanjutkan dari tahun 2020. Oke, berarti di setiap pengurusan selalu ada proker baru ya. Nah, tadi udah dijelasin juga nih proker-prokernya, baik itu dari Kak Lola ataupun Salmi. Aku tadi ada dengar soal proker Pekan Dunia Goresan nih. Bisa dijelasin nggak Kak Lola, Pekan Dunia Goresan itu apa? Pekan Dunia Goresan ini termasuk acara, bukan termasuk ya, kayak acara paling besar gitu kan dari divisi jurnalistik. Yang mana di sini kita tujuan utamanya itu untuk mengembangkan dari misi kita, yaitu yang tentang bidang kepenulisan. Jadi kita mengembangkan gitu kan dari seluruh mahasiswa sastra Jepang untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang kepenulisan mereka gitu, kayak lomba artikel, cerpen, mading gitu kan. Jadi kita kembangkan karena jurusan kita kan adalah jurusan sastra Jepang gitu lah. Berarti salah satu tujuannya adalah mengembangkan minat dan bakat ya Kak. Terus dari Salmi sendiri ada tambahan nggak tentang Pekan Dunia Goresan? Apa ya, untuk sekarang sih Pekan Dunia Goresan sedang berlangsung ya dari tanggal 18 sampai tanggal 3 Februari nanti. Mungkin untuk lebih banyak berpartisipasi aja lagi buat teman-teman, baik dari sastra Jepang ataupun dari luar sastra Jepang, karena memang Pekan Dunia Goresan ini tidak hanya berlaku untuk mahasiswa dari ruang lingkup sastra Jepang saja, tapi juga dibuka untuk umum sebagai sarana untuk teman-teman juga menyalurkan bakatnya tadi, baik itu dalam bidang kepenulisan atau bidang lainnya. Nah, kayak yang dibilang Salmi tadi, teman-teman pendengar Oki jangan lupa ya ikutan Pekan Dunia Goresan. Tadi kita udah bahas proker. Nah, biasanya kalau menjalankan sebuah proker tuh pasti ada kendalanya ya kan. Nah, dari Kak Lola sendiri kendalanya apa aja nih Kak? Kalau dari kakak pribadi sih, waktu tahun 2019 itu kan di Nigakai kita nggak cuma satu divisi, ada banyak divisi kan yang masing-masingnya juga punya proker dan juga punya jadwal-jadwal tertentu, yang mana kadang ada tuh satu aja jadwal yang bermasalah. Nah, terus kan itu berpengaruh nih ke acara yang lain gitu. Kadang gitu kita udah masang kan, kita mau ngadain ini loh tanggal segini, ternyata ada aja masalah yang nggak berasal dari kita, bisa berasal dari luar gitu kan. Itu sih masalah yang paling itu di tahun aku. Sedangkan kalau untuk yang lainnya, alhamdulillahnya bisa sih, nggak ada terlalu kendala yang besar gitu kan. Gitu. Oke Kak, nah buat Salmi sendiri gimana Sal? Karena di periode 2021 kan udah masuk pandemi kan, udah online juga, jadi mungkin kendalanya itu kita tuh sulit membagi waktu untuk diskusi. Kadang kan kalau via online itu kan yang kendala jaringan atau karena bentrok waktunya untuk mendiskusikan sesuatu. Terus kendalanya lagi yang dari offline kita jadikan online, misalnya seperti mading atau buletin yang awalnya tuh madingnya kan offline di jurusan, nah dipindahkan ke online. Jadi teman-teman semua itu harus bisa ngedit, harus bisa desain gitu. Jadi
gimana supaya mading itu bisa dibaca secara online dan bisa menarik juga. Itu sih kendalanya. Terus juga untuk ngurus berkas-berkas seperti proposal itu tuh agak sulit juga karena memang kita kan nggak di Padang ya, cuma 1 atau 2 orang yang di Padang, jadi agak susah untuk bolak-balik nganterin terus minta stempel atau hal-hal yang berkaitan dengan administrasi seperti itu. Mungkin cuma itu aja sih kendalanya, karena online juga kan, jadi susah untuk membuat sesuatu itu menarik minat orang-orang, karena kalau nggak dibuat menarik nanti orang-orang bakal bosan gitu, acaranya nggak menarik, jadi kayak males untuk ikutan gitu. Bener banget sih kata Salmi, online jadi susah gini kan. Terus semua kayaknya terkendala gara-gara COVID ya kan. Semoga COVID cepet hilang deh biar kita bisa berkegiatan kayak biasa lagi. Amin. Amin. Berhubung Salmi sebagai koor jurnalistik sekarang dan Kak Lola sebagai koor sebelumnya, ada pesan nggak yang mau disampaikan Kak buat Salmi? Pesan dari koor lama untuk koor baru. Gini, kalau jadi koor tuh sekarang kan pasti ada aja masalah gitu kan. Jangan tuh dipikirin sendiri. Kita kan punya tim, kita punya anggota. Mana banyak lagi kan anggotanya. Bagi aja masalahnya tuh ke anggota. Gini loh masalahnya, kayak gimana. Pasti kok ada solusi yang datang dari anggota kita. Terus kan anggota tuh juga banyak tuh kerjanya, kita minta tolong ini itu. Nah, jangan lupa kasih apresiasi setiap apa aja yang anggota kita tuh lakuin, kan demi tujuan kita bersama juga gitu. Insya Allah sih kalau seandainya koor tuh ngasih apresiasi buat anggotanya juga bakal kasih timbal balik yang positif, yang itu juga akan ngasih dampak yang positif juga kan untuk kita bersama demi kebaikan divisi kita. Terus jangan lupa koordinasi sama divisi lain, kita kan berada dalam satu atap Nigakai gitu, demi Nigakai yang lebih baik ke depannya gitu loh. Makasih sarannya Kak. Iya, sama-sama. Oke, tadi udah nih pesan dari Kak Lola buat Salmi. Nah, gantian sekarang. Salmi, ada nggak pesan buat anggota Salmi sekarang dan buat next koor nantinya? Untuk anggota yang sekarang atau mungkin untuk divisi jurnalistik selanjutnya, ya tetap semangat dan mungkin bisa lebih kreatif lagi untuk merancang program kerjanya, terus lebih kreatif lagi untuk membuat kegiatan mungkin ada kegiatan baru yang terpikirkan. Terus ya jangan kayak kata Kak Lola tadi, jangan mikirin masalah sendiri-sendiri, tetap kompak dan selalu berkoordinasi dengan teman-temannya yang lain. Mungkin segitu aja. Oke, terima kasih Salmi. Wah, nggak kerasa banget. Udah pesan-pesan aja ya. Pesan dari Salmi tadi jadi penutup episode Poki kali ini. Terima kasih buat Kak Lola dan Salmi yang udah meluangkan waktunya buat jadi narasumber di Poki episode kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang masih setia dengerin Poki. Aku, Adele sebagai host, pamit undur diri. Stay tune terus di Poki ya teman-teman. Thank you.